pada bilangan bulat, tentunya kalian harus paham itu sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan. Karena dalam operasi penjumlahan bilangan bulat ini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian ada perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada penjumlahan dan pembagian pecahan bilangan bulat, ya. Nah, sekarang sebelum melangkah ke operasi pada bilangan bulat, kalian harus tahu sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Jadi supaya memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Oke, pertama sifat-sifat, harus tahu ya sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi kalian harus tahu dulu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu adalah pertukaran, ya. Pertukaran. Nah, di sini untuk sembarang bilangan bulat A dan B, artinya di sini Ibu berbicara bilangan bulat A dan B itu tergantung pada angkanya, apakah angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Oke. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Perhatikan, ini ada A ditambah B, itu sama saja dengan B ditambah A pada penjumlahan dan pengurangan, ya. Apabila A ditambah B, ini sama saja dengan B ditambah A. Bu, apa sih A ini? Nah, A ini adalah termasuk bilangan bulat yang sembarang. Boleh angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitupun dengan B. B juga adalah bilangan bulat sembarang. Mau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, contoh ya. Contoh nih. Bu kasih contoh. Misalnya A-nya bilangan bulatnya 3, ini 5, ya, B-nya 5. Sama saja dengan 5 ditambah 3. Sama kan nilainya? Sama ya? Sama. Ini 8, ini 8. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan yang bersifat komutatif atau pertukaran. Nah, itu sifat yang pertama. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan, ya. Jadi di sini untuk sembarang bilangan bulat A dan B, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku coba perhatikan di sini. Apabila A ini A ditambah B kemudian ditambah C, maka ini sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Pakai kurung buka kurung tutup, ya. Nah, jadi sifat asosiatif atau pengelompokan ini untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. A, ini kurung buka dulu ya, A ditambah B, kemudian kurung tutup, ditambah C. Itu sama saja dengan A
ditambah B ditambah C. Ya, kita lihat contoh. A atau B itu kan bilangan bulat. Terserah kalian mau bilangannya angka berapa saja ya. Ini Ibu hanya contoh saja di sini. Misalnya di sini ada 3. Kemudian ada 5. Kemudian ada 4 di sini. Nah, ini akan sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4. Ya, 5 ditambah 4. Ya, lihat. Misalnya A-nya 3, B-nya 5, kemudian C-nya 4. Maka akan sama dengan A-nya 3, ini tambah kemudian 5 ditambah 4. Sama tidak isinya? Pasti sama ya. Ini adalah 8, 8 ditambah 4 itu 12. Ininya juga sama, ini 3, ini 9, jadi 12. Sama ya? Paham? Nah, mudah-mudahan kalian ingat ya sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan. Ada komutatif, ada asosiatif. Nah, selanjutnya sifat pada penjumlahan dan pengurangan yang ketiga yaitu sifat tertutup pada penjumlahan. Ya, sifat tertutup pada penjumlahan. Nah, di sini untuk sembarang bilangan A dan B, artinya bilangan bulat A dan B itu tergantung pada angkanya ya, yang sembarang ya. Nah, di sini jika A ditambah B itu sama dengan C. Jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga ini termasuk bilangan bulat ya. C termasuk bilangan bulat ya. Contoh, di sini bilangan bulat A-nya atau sembarang misalnya 7. Kemudian di sini B-nya 5. Nah, berarti 7 ditambah 5 berapa? 12. Nah, C atau 12 juga ini termasuk bilangan bulat. Nah, itu adalah sifat tertutup pada penjumlahan. Keempat yaitu sifat insper jumlah atau lawan suatu bilangan ya. Di sini untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah negatif A itu sama saja dengan negatif A ditambah A akan menghasilkan 0 ya. Nah, tadi Ibu jelaskan sembarang artinya silakan mau 5, 6 dan seterusnya. Paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi? Nah, di sini artinya apabila penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya maka akan menghasilkan angka 0 ya. Sekali lagi, apabila penjumlahan bilangan bulat apabila ditambah dengan lawannya itu selalu akan menghasilkan nilai 0 atau angka 0. Kita contoh ya. Kita contohnya di sini. Di sini misalnya ada 10. Kemudian ditambah negatif 10. Ya. Ini sama saja dengan negatif 10 ditambah 10. Itu hasilnya 0. Paham ya? Nah, itu adalah sifat inverse atau lawan suatu bilangan. Yang kelima yaitu unsur identitas pada penjumlahan ya. Yang kelima yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Di sini unsur setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 itu sama saja dengan 0 ditambah A itu sama dengan A. Contoh ya. Misalnya di sini 17 ditambah 0 sama saja dengan 0 ditambah 17. Ini hasilnya 17. Nah, inilah unsur identitas pada penjumlahan. Paham kalian? Mudah-mudahan apa yang Ibu
uraikan atau Ibu bahas, kalian paham ya. Bermanfaat buat kalian dan juga buat Ibu. Kalian tetap harus selalu semangat walaupun musim pandemi ini. Sampai jumpa untuk pelajaran yang akan datang.